Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Mas Bahari selaku pemilik usaha dari Fotokopi Berkah. Kami di sini, eee, ingin membagikan simulasi yang sesuai sudah kami infokan sebelumnya, yaitu kami akan menjelaskan tentang bagaimana sih sistem akuntansi yang menggunakan software, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Dari sini kita bisa tahu, eee, apa aja akun-akun yang ada di fotokopi berkah milik Mas Bahari ini. Seperti yang kita lihat di layar ada kas seharga 21 juta, piutang sebesar 900 ribu, perlengkapan 6 juta, sewa 2.600.000, ada mesin fotokopi 24 juta, akumulasinya 8.500.000, utang usahanya 1 juta, dan modalnya 45 juta. Nah, dari sini kita bisa tahu akun-akun tetap yang ada di fotokopi berkah ini. Untuk menjalankan usahanya, akun-akun ini nih akan berlanjut terus gitu untuk ke depannya, untuk bulan-bulan selanjutnya kalau untuk membuat laporan keuangan, jurnal, dan sebagainya itu pasti memerlukan akun-akun yang sudah tetap ini, dari kas sampai modal ini. Dan kami di sini juga memberikan nomor untuk memudahkannya. Kalau bagian satu itu aktiva lancar, kalau 2 itu utang, kalau 3 itu bagian modal, sesuai dengan depan-depannya ini. Ada 6 yaitu beban dan sebagainya. Selanjutnya, dari akun-akun ini kita bisa buat jurnal yang terjadi ketika ada transaksi. Kebetulan waktu kita datang ke sana, telah terjadi, kami mengetahui info-infonya, transaksi yang terjadi di fotokopi berkah bulan November ini adalah sebagai berikut. Bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Ya, seperti contoh pada tanggal 1 bulan 11 2022, Fotokopi Berkah membayar hutang perlengkapan bulan Oktober sebanyak 1 juta. Maka akan dimasukkan ke jurnal umum yaitu utang usaha berada di debit dan kas berada di kredit yang sebesar 1 juta. Selanjutnya itu ada tanggal 3 bulan 11 diterima pelunasan piutang pelanggan sebesar 900.000, maka jurnal umumnya yaitu kas berada di debit dan piutang usaha ada di kredit. Dan selanjutnya ada di tanggal 7 pendapatan mingguan yang diperoleh sebesar 5 juta, maka jurnal umum yang dimasukkan yaitu kas sebesar 5 juta dan pendapatan jasa di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada tanggal 10 ada perlengkapan toko yang debitnya 1.500.000 dan kasnya 1.500.000. Selanjutnya pada tanggal 14 pendapatan mingguan diperoleh sebesar 4 juta. Kas kasnya dimasukkan ke debit 4 juta dan pendapatan jasa dimasukkan ke kredit 4 juta. Selanjutnya pada tanggal 17 pengambilan pribadi atau PIF Puan Bahari yaitu sebesar 700.000 dan kasnya 700.000. Itu akan oleh saya. Tanggal 19 beban listrik dan air itu masuk ke debit itu 600, sebesar 600.000. Kemudian ada kas keluar masuk di akun debit, kredit 600, sebesar 600.000.
Bawain di tanggal 21 kas eh, ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu kasnya itu masuk ke akun debit, terus pendapatan jasanya itu masuk ke kredit. Eh, Tanggal 23 beban keamanan dan kebersihan itu debitnya masuk ke debit yang sebesar 50.000 dan masuk ke akun kredit kasnya itu 50.000. Lalu tanggal 25 beban internet diletakkan di debit sebesar 250.000 dan kasnya berkurang masuk akun kredit menjadi 250.000. Tanggal 28 perlengkapan toko itu 2.500.000 masuk ke akun debit, sementara utang usaha itu masuk ke kredit. Tanggal 28 masih di tanggal 28 kasnya itu ada pendapatan jasa, kas masuk ke pendapatan masuk ke 4 juta di akun debit, pendapatan jasa di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di dalam teknisnya kami di sini telah menyediakan format yang dimana Mas Bahari nanti tinggal sesuaiin nomor akun yang sudah ada yang tadi kita buat di awal, yang akun tetap ini yang bisa dipakai terus untuk kedepannya, bisa dipakai langsung di jurnal. Misal kayak transaksi nomor 1 ini yang tadi dijelaskan, membayar hutang perlengkapan bulan sebelumnya sebesar 1 juta, jumlahnya bisa diisi sendiri. Nah, kita tinggal ini supaya memudahkan sama dengan sesuai dengan nomor akunnya, utang tadi nomor bisa diklik juga sama dengan utang usaha 21, nanti akan muncul sendiri. Lawan akunnya di kredit yaitu pada kas. Ini nomor 11 kan, tinggal diinput aja langsung keluar sendiri. Yang lain juga sama, sampai ke bawahnya udah kita format, jadi tinggal input nomor akunnya aja. Terus juga jumlahnya kita bisa sum, nanti jumlahnya ketahuan transaksi selama yang terjadi di bulan November ini besar sekian. Gitu. Tinggal di sum, ketahuan jumlahnya sekian. Kalau udah sama berarti udah benar. Lalu tinggal kalau buku besar sih kita juga udah formatin. Di sini udah ada saldo, nanti yang input di jurnal ada tanggal 1, tanggal apa yang ngaruhnya ke kas itu udah otomatis ke input di buku besar. SS. Lalu ada piutang juga sama, udah ada saldonya, transaksinya juga otomatis nanti ke input, perlengkapan toko, sewa, utang usaha, dan sebagainya itu udah otomatis di input di buku besar kalau Mas Bahari tinggal sesuaiin di jurnalnya aja. Neraca juga sama, nanti ini otomatis ke input dari buku besar yang kita tadi udah bikin. Di sini bisa dilihat kayak buku besar udah nyangkut gitu. Pokoknya tinggal ngejurnal aja, buku besarnya udah ada, terus ke neracanya juga udah bisa lihat. Tadi totalnya bertambah, yang sebelumnya kasnya sekian, dan transaksi lainnya sekian. Jadi pas di akhir bulannya ada yang bertambah, ada yang berkurang, dan bisa dilihat sendiri perubahannya di sini. Lalu jurnal penyesuaian, ada di transaksinya yang kita kemarin diskusiin. Ada 3 kan ya. Ada sewa, perlengkapan, dan penyusutan. Sama juga, bisa juga di-input lewat ini, misal kayak beban sewa tadi. Sebelumnya nggak ada, kita bisa input beban sewa di neraca awal. Beban sewa nomor akun 64, bisa di-input keluar sendiri. Begitu juga dengan transaksi-transaksi penyesuaian lainnya. Nah, dari penyesuaian ini juga otomatis ngaruh ke neraca lajurnya. Dan neraca lajur ini kita bisa tahu nih laba bersihnya sekian-sekian. Dari transaksi yang bulan ini
Mas Bahari memperoleh laba bersih sebesar berapa nih? Rp11.250.000 dari penjualan dan pemakaian jasa dari pelanggannya. Lalu juga udah tersusun laporan keuangannya secara otomatis juga kita udah buatkan, nanti akan keluar sendiri gitu kan. Ada laporan laba ruginya tertera di sini, laporan perubahan modalnya yang tadinya sekian 45 jutaan jadi bertambah, ada labanya bertambah juga jadi sekian. Lalu akun-akun neracanya bisa kita lihat ada yang kasnya pasti bertambah, piutangnya jadi segini, perlengkapannya juga jadi berubah lagi, utangnya ada lagi, dan sebagainya. Yang terakhir laporannya kita juga bikin arus kas yang bisa dilihat di sini. Dini lo SS kan? Yang bisa kita lihat di sini laporan arus kasnya ada kas diterima dari pelanggan untuk pembayaran perlengkapan sekian, pembayaran utang sekian, beban-beban sekian, itu udah otomatis ke input dari transaksi yang di jurnal tadi. Jadi Mas Bahari ini bisa mengingat-ingat mainnya di jurnal aja, di tinggal input nomor akun, nanti jurnalnya bisa keluar sendiri, lawannya sendiri, yang seperti yang dijelaskan tadi kalau jurnalnya udah mateng, nanti ke depannya laporan keuangannya, penyesuaiannya, itu udah gampang dan otomatis gitu. Dan terakhir habis keuangan kalau akhir periode kan biasanya kita menutup saldo-saldo akun kalau di akuntansi. Bisa dilihat di sini nanti otomatis sendiri pendapatannya ketutup, beban-bebannya ketutup, ada tambahan modalnya sekian, ada jumlahnya sama, dan diperolehlah neraca saldo setelah penutupan ini. Neraca saldo setelah penutupan ini nih berguna untuk bulan selanjutnya gitu. Kayak di awal tadi kan habis ini Oktober, 31 Oktober berguna untuk November. Begitu juga kalau transaksi November berguna untuk bulan ini nih, Desember. Dan gue tipe antara November ya. Jadi udah otomatis nambah gitu. Tadi kasnya sekian, bulan ini jadi bertambah sekian. Kita jadi bisa mengetahui gitu kondisi sebenarnya dari kondisi keuangan fotokopi berkahnya Mas Bahari ini. Mungkin yang lain ingin menambahkan. Mungkin kita bisa minta tanggapannya dari ya silakan. Ya, baik. Terima kasih buat Mas Ugi. Nah, jadi seperti ini Mas Bahari, kita dari kelompok ditugaskan dari matkul akuntansi untuk ke perusahaan jasa seperti Mas Bahari ini, itu membuka perusahaan jasa fotokopi. Nah, maka dari itu kelompok kami ingin berkesempatan untuk memberi pengarahan kepada Mas Bahari untuk membuat jurnal atau pembukuan supaya keuangan usaha Mas Bahari ini bisa terperinci dan dapat diketahui. Nah, maka dari itu kami dari kelompok kami ini ya, jadi dari kelompok ini memberikan
pengarahan kepada Mas Bari supaya Mas Bari bisa memakai atau menggunakan jurnal atau pembukuan yang sudah kami sediakan. Jadi buat periode bulan ke depan, Mas Bari bisa menggunakan pembukuan yang sudah kami sediakan. Mas Bari, barangkali ada tanggapan mengenai jurnal ini, apakah membantu, apakah ini efisien buat perusahaan Mas Bari ini. Mangga Mas Bari untuk pendapatannya. Terima kasih Mas Mator. Terima kasih juga teman-teman. Menurut saya ini udah cukup efisien karena kita juga tahu sama-sama bahwa mengurus keuangan tidaklah mudah kalau memang tidak ada jurnal ya. Jadi ini bisa sangat membantu saya agar bisa lebih mengatur keuangan saya dan perusahaan saya ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih.